pandang wajah-Mu dan berseru. Menjelang akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksikan diri dan juga bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah saudara melihat orang yang susah sekali bersyukur? Atau mungkin saudara sendiri sesudah saudara merefleksikan, saudara mengakui bahwa saudara juga adalah orang yang susah bersyukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan. Bahkan banyak hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan, yang kita sebut juga dengan mukjizat besar atau terobosan yang besar. Tapi untuk itu pun kita susah bersyukur. Kisah seperti itu pernah dicatat di dalam Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19, yaitu berbicara tentang penyembuhan 10 orang kusta. Dan di sana dikatakan bahwa 10 orang yang sakit kusta itu, ketika mereka datang melihat Yesus, dan mereka berseru supaya mereka disembuhkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka semuanya, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Penyakit kusta bukan hal yang mudah, saudaraku. Tidak ada obatnya dan menular, sehingga orang-orang yang sakit kusta itu diisolasi, disingkirkan, dijauhkan dari masyarakat. Saudara bisa membayangkan bagaimana rasanya terpisah dari keluarga, terpisah dari orang-orang yang kita kasihi karena kita punya penyakit, karena sesuatu yang membuat kita memang harus jauh dari mereka. Dan kini semua itu menjadi berubah karena sudah disembuhkan. Bukankah ini sebuah breakthrough? Bukankah ini sebuah mukjizat yang besar? Bukankah ini sebuah pertolongan yang besar yang kita terima? Dan bukankah hal ini mestinya patut disyukuri? Terlebih lagi bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab berkata, seorang dari mereka, ayat 15, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kira-kira dia berteriak, "Aku disembuhkan karena Yesus, aku ditolong karena belas kasihan Tuhan, terpujilah Yesus." Kira-kira kemuliaan yang diberikan seperti itu, saudaraku. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang itu adalah seorang Samaria, datang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Orang Samaria, orang yang kafir, orang yang bukan orang percaya, saudaraku. Tetapi bacaan kita selanjutnya, Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Di ayat yang ke-19. Ini merupakan sebuah sindiran kepada kita dan juga peringatan keras bahwa kita yang mengaku orang percaya, bahkan mungkin sudah melayani Tuhan, sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan Yesus, percaya kepadanya, tapi justru sering sekali kita lupa bersyukur kepadanya. Justru kadang-kadang orang-orang yang baru bertobat, bahkan mungkin orang yang belum kenal Tuhan Yesus, tapi ketika dia tahu ada sebuah pertolongan yang dia terima, dan itu karena kebaikan Tuhan, dia bersyukur. Apa penghalang kita bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita merasa bahwa adalah tugas Tuhan menolong kita, dan kita seolah-olah berhak untuk menerima pertolongan Tuhan. Itu adalah prinsip yang salah, saudaraku. Kita ini hidup karena belas kasihan Tuhan. Kita ini ada semata-mata karena anugerahnya, bukan karena kita berhak. Itu sebabnya itu adalah prinsip yang keliru. Sekalipun kita sudah mengatakan orang percaya, kita tidak pernah harus merasa berhak untuk ditolong Tuhan. Kita sehari-hari hanya hidup oleh karena anugerahnya, belas kasihnya semata. Sehingga kita mestinya orang yang paling cepat untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam setiap pertolongan yang kita terima. Yang kedua,
kita cepat lupa diri. Sering sekali ketika Tuhan membalikkan keadaan kehidupan kita dari susah menjadi senang, dari sakit menjadi sehat, lalu kita cepat lupa diri, seolah-olah semua itu pencapaian adalah hasil kekuatan kita. Bahkan tidak jarang ketika Tuhan sudah tolong kita, malah kita menyakiti hati Tuhan seperti melepaskan anjing terjepit. Ketika masih susah, datang kepada Tuhan. Ketika sudah diberkati, tinggalkan Tuhan, bahkan sakiti hati Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena kita menyepelekan pertolongan Tuhan. Sering sekali kita berpikir, cuman begininya, ya sudah, terima kasih Tuhan, seadanya seperti itu. Lihatlah, penyakit kusta bukan penyakit yang sepele, tetapi ada dari 10 orang, 9 orang menyepelekan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan yang keempat, karena kita lebih fokus pada pendapat manusia, kita ingin mendapatkan perhatian manusia daripada mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Sehingga 9 orang ini ketika dia sudah sembuh, dia langsung lari ingin umumkan kepada semua orang. Dia ingin tunjukkan kepada semua orang bahwa aku sudah sembuh, sekarang aku sudah bisa bebas, aku sudah berbeda. Tapi dia lupa untuk bersyukur kepada seorang yang sudah menyembuhkannya, yaitu Yesus Kristus. 2020 segera berlalu. Saya percaya terlalu banyak hal yang patut untuk kita syukuri. Ambil waktu saudaraku, mensyukuri semuanya yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Dan saya percaya ada mukjizat dalam ucapan syukur. Ada perkenanan Tuhan bagi orang-orang yang suka bersyukur, mengakui semuanya adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kaulah harapan